Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Hari kedua larangan mudik, sejumlah ruas jalan mulai terpantau sepi. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Ruth Dio dari gerbang tol Cikampek Utama. Lalu ada Bribtu Anggun dari jalur utara dan Valentina Chelsea langsung dari Pelabuhan Merak, Banten. Kita ke Ruth Dio terlebih dahulu. Ruth, ada berapa jumlah kendaraan yang melintas ke arah timur dan bagaimana kondisi pos penyekatan di sana? Egan dan juga pemirsa, sampai hari ini berdasarkan data yang kami dapatkan dari kantor Jasa Marga di kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama, sampai dengan pukul 12 tadi ada tercatat sebanyak 3.035 kendaraan yang menuju ke arah timur atau menuju ke arah Parimanan. Hari ini berbeda dengan kendaraan yang keluar ataupun menuju ke arah Jakarta, ini memang didominasi ataupun lebih banyak, yaitu ada sebanyak 4.600 kendaraan. Selain di gerbang tol Cikampek Utama ini kami memantau memang cukup kondusif dan tidak terlihat adanya antrian daripada kendaraan yang akan masuk ke gerbang tol menuju ke arah Palimanan. Kami tadi juga sempat memantau langsung bagaimana pos penyekatan yang berada di Kabupaten Karawang, terlebih di bawah naungan hukum Polres Karawang. Tadi kami juga sempat memantau dan melihat salah satu jalur alternatif ataupun jalur tikus yang biasa digunakan pemudik untuk melintas dari arah Cikarang Bekasi menuju ke Kabupaten Karawang, karena jalur ini atau yang bisa disebut juga dengan jembatan Cibeet adalah salah satu alternatif jika jalur utama seperti Tanjung Pura, Tol Karawang Barat, Tol Karawang Timur, Tol Dawan dan juga Tol Cikampek ini ditutup, maka bisa dimungkinkan para pemudik ataupun pengendara baik mobil ataupun pengendara motor yang akan keluar wilayah Jabodetabek menuju ke arah Jawa Timur, Jawa Barat ataupun Jawa Tengah ini bisa melalui jembatan Cibeet. Tadi kami juga sempat memantau memang terdapat adanya pos penyekatan ataupun pos checkpoint dari Polres Karawang yang juga dijaga oleh beberapa pihak kepolisian, karena memang jembatan ini selain adalah jembatan ataupun alternatif bagi para pemudik, juga jembatan penghubung bagi warga yang memang bertempat tinggal di Cikarang Bekasi dan akan bekerja di Karawang. Untuk itu tadi memang sempat dilihat bahwa beberapa petugas kepolisian memeriksa dokumen-dokumen terkait dari para pengemudi, khususnya tadi mayoritas adalah pengemudi roda 2. Dilihat kesiapan daripada berkas, yaitu terdapat surat keterangan dari dinas ataupun instansi terkait bahwa memang betul pengemudi itu adalah karyawan di sebuah perusahaan yang berkantor di kawasan Karawang dan memang pengemudi tersebut adalah warga di Bekasi, sehingga memang diizinkan oleh para petugas yang berjaga di jembatan Cibeet itu untuk melintas dan melakukan aktivitasnya. Selain itu juga tadi pemeriksaan suhu tubuh dan mengingatkan lebih lanjut untuk memakai masker juga diingatkan dari Polres Karawang. Dan selain itu juga tadi kami juga mendapat informasi dari Kasat Lantas Polres Karawang, AKP Rizky Adi Saputro. Ia menyebutkan bahwa di hari kemarin memang betul terdapat salah satu pos penyekatan dari Polres Karawang yang berada di jalur tol, yaitu di kilometer 46 menuju ke arah Cikampek. Namun per malam tadi pos penyekatan ini dipindahkan menuju ke gerbang tol Karawang Barat, karena menurut Kasat Lantas Polres Karawang menyebutkan bahwa memang perpindahan daripada pos ini ke gerbang tol Cikarang Barat ini kurang maksimal, karena dalam satu jalur tol seperti diketahui Jakarta Cikampek memiliki 2 pos penyekatan, yaitu di kilometer 30 terdapat di gerbang tol Cikarang Utama dan di kilometer 46 sebelumnya berada di kilometer 46, yaitu di bawah naungan Polres Karawang, sehingga untuk dapat lebih memaksimalkan kinerja daripada pos penyekatan itu, pos penyekatan di kilometer 46 ini dipindahkan ke gerbang tol Karawang Barat. Sekian Egan. Baik, dari Cikampek Utama kita akan memantau bagaimana arus lalu lintas di jalur utara. Ada Bribtu Anggun di sana. Bribtu Anggun, bagaimana pantauan lalu lintas dari jalur utara? Baik, terima kasih rekan Kevin Egan dan selamat siang pemirsa. Pada hari kedua pelarangan mudik dan diberlakukannya penyekatan, situasi arus lalu lintas di kawasan Pekalongan, Jawa Tengah masih terpantau cukup lancar. Dari pantauan kami sejak kemarin, diberlakukannya penyekatan belum terjadinya peningkatan volume ataupun lonjakan kendaraan, baik di jalur arteri maupun di eksit tol Sutono yang menjadi salah satu titik penyekatan di kawasan Pekalongan ini.
Dan juga kendaraan yang melintas saat ini didominasi kendaraan berplat nomor lokal, baik itu kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Namun Pemprov Pekalongan dan juga dari pihak kepolisian dibantu TNI serta stakeholder terkait tetap mengantisipasi lonjakan lalu lintas ataupun pemudik yang masih mencoba nekat mudik dengan menerjunkan sebanyak 320 personil gabungan dan juga melakukan rapid test dadakan bagi pengendara dari luar daerah yang terindikasi melakukan mudik maupun melakukan perjalanan jauh. Selain itu, dari informasi yang kami dapatkan di lapangan, sejumlah 50-an kendaraan berhasil diputar-balikan di pos penyekatan Exit Tol Sutono ini sejak pagi tadi, yakni pukul 8 diberlakukannya penyekatan. Pengendara tersebut terpaksa diputar-balikan karena tidak dapat menunjukkan surat-surat tugas maupun keterangan non-mudik lainnya. Dan Polda Jawa Tengah sendiri sudah menyiapkan sebanyak 149 titik pos penyekatan, dan untuk pos penyekatan di wilayah Polres Pekalongan Kota ini ada 5 titik, yakni checkpoint di Siwalan di Kecamatan Siwalan, Posyan Wiradesa, dan juga pos pam Exit Tol Sutono, pos pam Kajen, dan juga pos pam Kedung Muni. Diharapkan bagi para pemudik untuk mematuhi protokol kesehatan dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas informasinya Bribtu Anggun. Kita ke Pelabuhan Merak, ada Valentina Chelsea. Chelsea, bagaimana penerapan larangan mudik di Pelabuhan Merak? Ya, Oigan, hari kedua larangan mudik di Pelabuhan Merak, Banten memang telah terjadi penurunan yang cukup drastis, baik itu dari penumpang dan juga kendaraan yang mencoba untuk menyeberang dari Pelabuhan Merak, Banten. Data yang kami dapatkan dari pihak ASDP tercatat pada H-9 Lebaran atau tepatnya 2 hari sebelum larangan mudik di tanggal 5 Mei 2021 ada 34.000 penumpang yang diberangkatkan dari Pelabuhan Merak. Namun di hari kemarin atau tepatnya hari pertama larangan mudik di tanggal 6 Mei 2021 tercatat hanya ada sekitar 6.000 penumpang. Artinya ini sudah turun sekitar 6 hingga 7 kali lipat dibandingkan pada arus puncak mudik di Pelabuhan Merak, yakni di tanggal 4 Mei 2021. Pun juga terjadi pada jumlah kendaraan yang melintas ataupun menyeberang dari Pelabuhan Merak tercatat apabila rata-rata pada tanggal 4 Mei tercatat ada 10.000 kendaraan yang melintas ataupun menyeberangi melalui Pelabuhan Merak menuju ke Pelabuhan Bakauheni. Tercatat di tanggal 6 Mei ataupun hari pertama larangan mudik hanya ada sekitar 1.000 kendaraan yang menyeberang melalui Pelabuhan Merak. Selain itu juga informasi yang kami dapatkan dari petugas bahwa selama larangan mudik sejak tanggal 6 Mei hingga 17 Mei ini hanya akan ada 2 dermaga yang dioperasikan, yakni 2 dermaga di antara dermaga 1 dan 6. Namun ini kondisinya juga menyesuaikan apabila nanti dibutuhkan ada dermaga lagi yang dibuka untuk kegiatan penyeberangan angkutan barang ataupun logistik yang ada di Pelabuhan Merak, Banten. Egan. Chelsea, berapa banyak kendaraan yang diputar balik di penyekatan Merak hingga siang hari ini? Ya, data terakhir kami dapatkan hingga siang ini sudah ada lebih dari 50 kendaraan yang diputar balik, baik itu di titik tempat saya melaporkan saat ini, yakni di Posko Grem maupun juga di Posko Pelabuhan Merak. Dan untuk di kawasan Merak sendiri ada 3 titik penyekatan yang disediakan oleh petugas gabungan, baik itu dari TNI, Polri, Satpol PP dan juga Dinas Perhubungan. Yang pertama adalah di Posko Geram, kemudian yang kedua adalah di Posko Bojonegara, kemudian yang ketiga adalah di Posko Merak. Dan ini tadi informasi kami dapatkan juga petugas ini akan berjaga 24 jam untuk memastikan tidak ada lagi masyarakat yang tidak berkepentingan bisa menyeberang melalui Pelabuhan Merak, Banten. Pun tadi kami melihat pihak petugas juga mengecek terkait dengan surat-surat sesuai dengan surat edaran Satgas COVID-19 nomor 13 apabila mereka memiliki surat tugas ataupun surat izin keluar masuk untuk bisa melakukan penyeberangan di Pelabuhan Merak. Namun hingga saat ini kami pantau memang mayoritas kendaraan yang menyeberang di Pelabuhan Merak terdiri dari angkutan barang ataupun truk logistik yang berada di dermaga 1 hingga 6. Demikian, Egan. Baik, terima kasih atas informasinya teman-teman. Selamat bertugas kembali.